Perkenalkan, nama saya Devri Setiawan Sehana, stambuk saya F12003. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen investasi dan properti. Langsung saja ke materinya. Soal yang pertama, seseorang A menyimpan uang 100 juta dalam rentan atau masa 5 tahun. Apabila bunga deposito hanya 6% per tahun, berapakah uang yang didapat pada akhir tahun kelima? Sementara seseorang lainnya, si B, membeli tanah dengan harga 100 juta rupiah pada tanggal dan tahun yang sama, dengan asumsi kenaikan harga tanah setiap tahun yaitu 20%, dan dijual pada akhir tahun kelima. Bandingkan mana yang paling menguntungkan, investasi tanah atau deposito, dan harga, dan berapa besaran yang didapat pada akhir tahun kelima. Langsung ke jawabannya, si A dengan nilai P yaitu 100 juta, R-nya 6% per tahun, T-nya 5 tahun, N-nya 1 per tahun. Rumusnya yaitu P dikali dalam kurung 1 ditambah R per N pangkat N kali T. Maka didapat hasilnya yaitu 133.822.558 rupiah. Dan si B dengan nilai P 100 juta, R-nya 20% per tahun, T-nya 5 per tahun, 5 tahun, N-nya 1 per tahun, dengan rumus P dikali 1 ditambah R per N di pangkat N kali T. Maka didapat hasil 248.832.000 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, investasi tanah lebih menguntungkan daripada investasi deposito karena keuntungan yang didapat lebih besar. Baik, soal yang kedua, hitung daya ungkil atau ungkit pembelian ruko 600 juta rupiah dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah. Banding uang muka 30% dan 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulan. Diketahui harga beli 600 juta, harga jual 700 juta, uang muka 30%, maka didapat 180 juta rupiah, uang muka 50%, maka didapat 300 juta rupiah, bunga cicilan 1% per bulan yaitu 6 juta rupiah. Penyelesaian A. Uang muka 30%. Imbal hasil yaitu harga jual dikurang harga beli per uang muka 700 juta dikurang 600 juta per 180 juta, maka didapat 56%. Pinjaman yaitu 600 juta dikurang 180 juta, didapat 420 juta. Bunga pinjaman 1% dikali dari 420 juta didapat 4.200.000. Total bunga yaitu 4.200.000 dikali 12 bulan, maka didapat 5.400.000 rupiah. Untuk uang muka 50%, imbal hasil harga jual dikurang harga beli per uang muka 700 juta rupiah dikurang 600 juta per 300 juta, maka didapat hasil 33%. Pinjaman yaitu 600 juta dikurang 300 juta didapat hasil 300 juta. Bunga pinjaman 1% dikali 300 juta maka didapat 3 juta per tahun. Total bunga 300 juta dikali 12 bulan maka didapat 36 juta. Kesimpulannya dari hasil perhitungan di atas, kita dapat mengetahui bahwa uang muka 30% memiliki daya ungkil yang lebih baik, yaitu sebesar 56%, dibanding uang muka 50% yang hanya sebesar 33%. Hal ini menunjukkan semakin kecil uang muka yang diberikan, semakin besar daya ungkilnya. Langsung ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 3. Harga sebuah rumah sebesar 450 juta rupiah dengan uang muka 50 juta rupiah. Cicilan dilakukan selama 15 tahun dengan bunga per tahun yaitu 12%.
Tetapi bunga digandakan per bulan. Hitung nilai cicilan per tahun berdasarkan bunga efektif. Diketahui harga ruko 450 juta, uang muka 50 juta, maka pinjaman yang tersisa tinggal 400 juta dengan bunga 12%. Bunga efektif bila digandakan. Pembayaran per 1 bulan yaitu 12,68% per tahun. Ini didapat dengan rumus 1 ditambah I per M pangkat M dikurang 1 kali 100. Pembayaran per 3 bulan didapat hasil 12,55% per tahun. Pembayaran per 6 bulan didapat hasil 12,36% per tahun. Dan pembayaran 12 bulan didapat hasil 12% per tahun. Cicilan 15 selama 15 tahun. Pembayaran per 1 bulan kita akan membayar sebanyak 180 kali. Apabila kita membayar per 3 bulan, maka kita membayar sebanyak 60 kali. Apabila kita membayar per 6 bulan, kita akan membayar sebanyak 30 kali. Apabila melakukan pembayaran per 12 bulan, kita akan membayar sebanyak 15 kali. Menghitung pembayaran untuk cicilan berdasarkan pembayaran berkala bila digandakan setiap bulan. Pembayaran per 1 bulan akan menghasilkan 112.846.110 rupiah. Pembayaran per 3 bulan akan menghasilkan 112.480.180 rupiah. Pembayaran per 6 bulan akan menghasilkan 111.955.198 rupiah. Pembayaran per 12 bulan akan menghasilkan 110.993.893 rupiah. Baik, kita dapatkan kesimpulan bahwa pembayaran per 12 bulan lebih menguntungkan karena pembayaran cicilan ini menghasilkan nilai yang lebih sedikit. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.